Pemirsa, hari ini Selasa 13 Juni 2023, Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas kembali menjalani sidang kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora. Sidang kali ini diagendakan untuk pemeriksaan saksi-saksi, diantaranya adalah ayah dari David Ozora, Jonathan Latumahina. Sebelumnya pada 6 Juni 2023, Mario Dandi dan Shane Lucas telah menjalani sidang perdana. Dalam sidang minggu lalu, dakwaan dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mendakwa keduanya melakukan penganiayaan berencana dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Inilah Breaking News Metro TV bersama saya, Eva Wondo. Polsek Pesanggerahan. Di Polsek Pesanggerahan. Tapi kan saudara tidak datang ke Polsek. Saya dapat informasi dan sangat valid dari saudara saya yang melapor. Saudara yang melapor itu siapa namanya? Rustam Hatala. Yang Hatala yang yang sedang ibadah haji. Ibadah haji. Ya. Apa yang disampaikan? Ini mobilnya pelaku. Foto. Di foto ini mobil pelaku. Mobil pelaku. Ya, di foto dengan background Polsek Pesanggerahan. Yang Rubicon itu? Ya. Rubicon. Mobil pelaku ini, plat nomornya B120DEN. Itu siang, sekitar jam 2 siang. Sekitar jam 2 siang, tanggal 21. Hari kedua. Kemudian, mobil itu hilang yang mulia. Mobil itu tidak ada di tempat. Oh, maksudnya tidak ada di tempat? Tidak ada di tempat. Terus ditanyakan? Kemudian Rustam cerita, saya tanya ke polisi di sini, katanya mobilnya baru dipakai untuk menjemput saksi. Saya marah. Apakah Polsek ini demikian miskinnya jemput saksi pakai mobil yang dipakai oleh pelaku? Anehnya apa? Pas balik plat nomornya berubah. Pas kembali plat nomornya berubah. Berubah nomornya berubah. Saya nggak hafal, tapi yang belakang nomornya hurufnya PBP. Yang bilang berubah ya? Berubah. Akhirnya berubah. Siapa yang bawa? Yang bawa Agnes. Oh, anak Agnes. 15 tahun bisa nyetir. Ada lagi selain itu? Ya? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi. Ketika pemberkasan malam hari, saya dapat info dari saksi Pak Rudi dan Bu Natali. Para pelaku ini sedang main gitar. Para pelaku ini maksud saudara? Dedi, Shane, sama Agnes. Oh, sedang. Dakwa ini ada ya, main gitar. Itu saudara mendapat informasi dari Pak Rudi dan Bu Natali. Dan juga Rustam dan banyak lagi. Main gitar? Ya. Main gitar di mana? Di Polsek. Di Polsek Pesanggerahan? Ya. Baik. Ya, main gitar ini gitarnya itu 3 atau 1? Yang 2 nyanyi? Gitarnya 1. Siapa yang main? Saya kurang tahu yang main siapa, tetapi di antara mereka itu. Ya. Terus yang aneh lagi adalah visum lama banget. Visum. Baik. Saya kurang paham berapa lama, tetapi kayaknya kalau 3 hari terlalu lama. Ya, menurut saudara lama. Ya, baik. Karena itu 3 hari begitu ya? Ya. Baik. Pada hari itu udah langsung ada tuh rekam medisnya. Ya. Terus ada lagi? Terus kemudian obrolan mereka, karena pada dengar juga kan. Sebentar, obrolan mereka para pelaku ini. Terdakwa ini? Ya. Obrolan ini ya? Iya. Obrolan di mana? Obrolan di Polsek. Di Polsek? Ya. Obrolan ini saudara juga dapat info dari saksi. Dari saksi ini, maksudnya saksi ini siapa? Pak Rudi dan Bu Natali, ya. Ya, sama Bu Natalia. Ya. Sama siapa tadi saudara? Ya. Apa yang disampaikan? Tenang aja, kalian tuh nggak akan kena. Kalian itu yang ngomong nih si Dendi nih. Kalian tuh nggak akan kena si Agnes sama si Shane. Nanti diurusin sama papa. Aku aja paling cuma 2 tahun 8 bulan. Dari situ saya langsung beranggapan bahwa ini ada yang nggak beres. Anak saya ini korban.
Sebentar ya, saudara tadi mendapat informasi dari Pak Rudi, Iya. dari Natalia itu lewat telepon. Ketemu langsung. Setelah ketemu kan mereka intens jenguk ya. ke rumah sakit, sehingga Iya. itu ya sampaikan ya Pak. Iya. Terus tadi saudara, tanggapan saudara tadi kan apa? Ya, saya menganggap ini ada yang goblok-goblokin logika kita sebagai orang waras gitu. Dari rangkaian tadi, saya cuma ingin bilang bahwa sampai manapun ini akan saya lawan. Bahkan sampai ke Polres Jaksel yang Kapolresnya sampai klarifikasi 2 kali press conference tentang pemukulan yang awalnya hanya 2 kali kalau saya nggak salah dengar. Kemudian direvisi karena ada video yang viral. Saudara melihat video viral itu? Enggak, Oh, enggak. enggak. Saya dapat informasi. Sampai sekarang juga enggak pernah lihat. Jangan sampai lihat pokoknya. Ya. Akhirnya inilah kasus bergulir ya, Iya. sampai sekarang ini. Kasus bergulir. Saya waktu itu hanya bilang ke Polres Jaksel, kalau saya ini kader Banser yang mulia, yang dididik untuk setia dengan aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang membuat saya sakit hati adalah ketika saya berjuang untuk itu, tetapi dengan mudah banyak sekali yang mengangkangi hal ini dengan hal-hal remeh yang menurut saya layak dilawan. Seperti misalnya conference yang diralat, mobil yang bisa keluar masuk sendiri, bahkan pelaku yang bisa menyatakan bahwa nanti kalian diurus papa, nggak akan kena, nanti yang kena cuma saya. Akses informasi dari mana ini yang seperti itu? Kenapa hukum kita jadi seperti ini? Apa yang saya perjuangkan dengan organisasi saya seperti nggak ada artinya? Makanya saya tetap lawan sampai akhirnya dapat perhatian dari Polda Metro Jaya melalui Bang Hengki. Jenguk David waktu itu sama Kapolda Bang Fadil. Masih Bang Fadil waktu itu menyatakan bahwa kita sudah akan gelar perkara, kita sudah lihat CCTV, David harus segera sembuh, dan benar-benar membuat saya sedikit lega adalah ketika komitmen dari Polda Metro untuk mengawal kasus ini. Membuat saya sedikit lega, membuat saya punya harapan bahwa saya masih harus menghormati aturan hukum yang berlaku. Padahal hati kecil saya yang ada adalah mata balas mata. Minimal sama seperti apa yang dirasakan anak saya, yang sampai detik ini belum bisa mandi, belum bisa pakai celana. Oh, ini si anak Korban David belum bisa pakai celana? Belum bisa. Mandi harus dibantu? Mandi harus dibantu. Kita ada perawat home care 24 jam, ada fisioterapis yang selalu membantu sampai progres yang 8 menit ini, endurance-nya insya Allah akan terus meningkat. Itu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, saudara saksi ya, saya tambahkan ya. Ketika di awal saudara dapat WA tadi dari wali kelasnya David, Siapa yang mulia? diberitahukan tidak dia dibawa ke rumah sakit itu karena alasan apa? Dipukuli yang mulia. Dipukuli. Tapi sudah diberitahukan juga tidak siapa yang melakukan pemukulan itu? Belum yang mulia. Belum.
Terus kemudian setelah saudara ke rumah sakit dan bertemu dengan saudara Johannes tadi ya? Apa? Wali siapa? Atas nama siapa? Oh, Yohanes Wisnu, wali kelas. Wali kelasnya Johannes Wisnu. Saudara Johannes Wisnu mengetahui kejadian itu dari mana? Jadi kejadian itu terjadi di rumahnya Pak Rudi, Renjiro tadi, salah satu saksi. Iya. David sedang bermain ke sana. Dan ketika itu terjadi, Pak Rudi berinisiatif WhatsApp di grup wali murid. Wali murid. Wali murid Renjiro dengan David ini satu sekolah? satu sekolah tapi beda kelas. Satu sekolah beda kelas, ya. Iya, yang mulia. Nah, terus ketika saudara berbicara dengan saudara Johannes itu, saudara juga belum mendapatkan lagi menyangkut masalah apa penyebab atau siapa yang melakukan, belum? Belum. Belum, baik. Selama ini saudara ada pernah tahu nggak cerita, atau saudara David ada cerita kepada saudara apa dia punya musuh atau yang pernah melakukan atau mengancam segala macamnya, pernah nggak? Mengancam itu saya tahu setelah saya buka handphonenya David, yang mulia. Karena Sebelumnya saya tidak pernah. tidak pernah. Jadi Nggak pernah saudara ada David cerita. ini tidak pernah cerita dengan pernah. saudara bahwa dia punya atau diancam orang lain atau Iya. punya apalah semacam musuh atau apa, nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Baru setelah saudara membuka handphonenya. Iya, yang mulia. Terus apa yang saudara ketahui dari hasil percakapan di handphonenya itu? Dari hasil percakapan banyak yang dihapus, tetapi banyak juga yang sudah saya capture dan ada di JPU. Ancamannya cukup parah kalau saya bilang, karena di situ disebutkan akan melakukan penembakan kepada David, akan nelpon Brimob, akan menyelesaikan David, persis seperti di minutasi sidang Agnes saat Dedi jadi saksi. Itu melalui pesan WA ya? Melalui pesan WA di handphonenya Saudara Agnes. bisa melihat siapa pengirimnya? Di WhatsApp tersebut disebutkan gue Dedi nih. Coba diulang sekali lagi. WhatsApp-nya dengan nomornya Agnes. WhatsApp-nya Dengan nomornya Agnes. Tetapi di WhatsApp tersebut beberapa kali pelaku ini menyebutkan gue Dedi. Jadi handphone ini di Oh, jadi handphonenya Agnes Iya. dipakai oleh saudara Dedi, Windy tadi iya. itu. Baik. Terus kemudian, ya, kalau kejadian yang sesungguhnya ini kan terjadi di perumahan apa nih? Ini dalam rangka apa ini? Saudara David ke sana itu dalam rangka apa? main, yang mulia. Main. Iya. Memang sering Sering. main ke sana. Ya, mereka ngeband juga kan. Baik. Terus untuk saudara Agnes, hubungannya saudara David dengan Agnes, saudara tahu nggak? Tahu. Saya pernah ketemu mereka. Saya ketemu mereka bulan Desember. Waktu itu David bercerita, Pak, aku ini dekat sama cewek. Oh gitu. Terus- Itulah pengetahuan saudara. Ya. Baik. Terus oke, saya pengen ketemu. Waktu itu ketemu di PIM, di sebuah restoran. Kita sambil makan, saya bilang, Agnes, kalau David nakal atau apa, kamu kabari aku ya, biar aku bisa nasehatin David. Oh gitu. Baik. Terus selanjutnya, ini Setelah kan itu udah nggak ada. selanjutnya pertanyaan saya begini. Sebagai orang tua pasti ingin tahu tadi, saudara, apa ini kok sampai anak saya dipukuli segala macamnya, kan gitu. Ya. Saudara ada nggak berusaha untuk mencari tahu ini kepada Renjiro tadi yang tempat dia bertempat main, atau dengan orang tuanya atau sama siapa gitu, ada nggak? Nggak ada karena pada nggak tahu. Tetapi saya dapat infonya dari sidang. Oh gitu. Atau saudara tidak pernah dalam arti berusaha kepada mau bertemu dengan saudara Renjiro atau Rudi Setiawan tadi? Ketemu, tapi mereka nggak tahu juga. Oh nggak tahu juga. Nggak tahu. Tidak melihat kejadiannya Iya. gitu ya. Baik ya. Itu aja barangkali.
Mohon izin Majelis Hakim yang mulia. Enggak, kami bukan bertanya Majelis Hakim, cuma mau Biar tanya dulu nanti. bukan menanyakan ke saksi Majelis Hakim. Cuman ini kami dapat informasi bahwa TV ini menyiarkan live, ada suaranya. Kami takut saksi yang akan kami hadirkan juga mendengar keterangan saksi ini. Jadi nanti kalau bisa kami mohon kepada Majelis Hakim, kalau menyiarkan terbuka untuk umum live, tapi kalau bisa suaranya di mute aja Majelis Hakim untuk keterangan saksi. Ya. Jadi sesuai dengan ini khusus untuk anak ya. Saya pikir apa itu namanya sudah para saksi pun bisa sudah sering kita lakukan demikian. Saya pikir tidak berpengaruh itu. Kan saksinya juga lain-lain. Setelah kita baca berkas itu ternyata kesaksian yang diberikan itu berbeda-beda. Itu saya pikir tidak akan berpengaruh. Silakan. Ya saksi ya, sedikit aja ya. Saudara, si korban kan ada hasil visumnya ada ya? Ada yang mulia. Baca nggak saudara hasil visumnya itu? Tidak sempat membaca karena dibawa petugas. Nggak diberitahukan oleh pihak polsek atau polda? Tidak. Nggak baca ya? Nggak baca. Ya. Karena ini ada pasal 355-nya ya. Nggak baca. Kemudian kalau David itu sendiri berapa usianya? Anak saudara 17 tahun yang mulia. 17 tahun. Kelas berapa deh? Sekarang kelas 1 SMA. SMA. Pangudi Luhur. Hah? Pangudi Luhur. Pangudi Luhur ya. Berbeda sama Agnes ya. Kalau Agnes SMA apa deh? Setahu saksi. Tarakanita ya. Tarakanita. Kalau David Pangudi Luhur. Pangudi Luhur. Baik. Dia sempat pacaran ya sama si Agnes ini. Berapa lama pacarannya? Kurang tahu yang mulia berapa lama, tapi sempat pacaran dan saya pernah ketemu mereka bertiga. Masalah putusnya nggak tahu juga saudara ya? Nggak tahu. Ada tahu tapi saya anggap itu nggak terlalu ini ya. Nggak tahu. Kalaupun perlu saya sampaikan, saya sampaikan. Tetapi kalau misalnya ada pendapat tidak perlu. Kemudian ya, kalau kondisi sekarang David bisa ngomong dia? Ngomong bisa, Bisa ngomong. bisa. Tetapi tidak bisa komunikasi dua arah ya. Komunikasi. Jadi masih random sekadang dia ngomong-ngomong sendiri. Ya. Belum Tadi- bisa komunikasi intens gitu. Belum bisa ya? Belum bisa. Tadi juga saudara ngomong ya ketika ditanya ketua majelis bahwa perubahan fisik David itu badannya mengurus. Iya, Ya, badan mengurus. Ada nggak perubahan fisik? Misalnya ngurusnya tulang-tulangnya mengecil, kakinya mengecil, Otot pahanya ya? atau kepalanya mengecil, badannya. kalau Ada nggak? fisik ada bahu sebelah kiri sekarang turun. Oh, sebelah Jadi kiri itu. miring ya. Miring. Kemudian yang sebelah kiri nggak bisa seleluasa tangan kanan, sehingga dia mengalami kesulitan untuk mandi dan memakai celana karena efek itu juga. Itu ya. Terus kalau di rumah David ini bersama siapa dia? Bersama saya Bersama ibunya ada? ada Ibu Sambung. Ibunya ada. Ibu sambung ya. Ya. Cukup ya. Baik ya. Ini saudara tadi kan mengatakan bahwa David itu mengalami eutanasia ya. Eutanasia. Amnesia yang mulia. Oh, amnesia. Eutanasia itu maaf suntik ya. mati. Oh ya, maaf ya. Amnesia. Iya. Amnesia jadi lupa. Iya. Lupa. Ini sampai sekarang ikatannya seperti apa? Paling sederhana manggil saya aja Mas. Kalau saudara ya. Kan Iya. tadi ini David itu kan itu di sekolah ini bagian dari terapi atau seperti Iya, apa? kognitif. Itu atas usulan dokter Tatang. Ini harus sekolah supaya membantu kognitifnya, dia bisa bersosialisasi. Dan saya sampaikan ke pihak sekolah dan pihak sekolah bisa menerima, tetapi dengan privilege. Contoh, David boleh menggunakan kamar mandi guru untuk buang air. Karena kalau memakai kamar mandi siswa kan terlalu jauh jaraknya.
Kalau kamar mandi guru itu sebelah kelas dia. Ini kan mengalami amnesia ya. Iya. Saudara ada enggak gurunya sampaikan ini bisa ngikuti enggak pelajaran? Nggak bisa. Enggak bisa ya. Iya. Itu coba bagian dari terapi saja. Iya. Jadi lebih ke bersosialisasi. Itu ya. Memang ada perubahan kalau teman-temannya ditanya kok jadi begini ya. Jadi Memang. sama teman-temannya pun juga lupa juga. Kalau yang akrab gitu dia ingat. Tapi ada kalau menurut psikolog dari KPPA karena kita juga ada asesmen psikologi, itu David itu menurut psikolog ingatannya sudah berangsur kembali, tetapi rasanya belum. Baik. Rasa belum. Itu yang lebih tahu mungkin nanti dari psikolog jika diperlukan. Ya. Baik ya, kepada penuntut umum silahkan tanya ya, yang sudah ditanyakan tolong jangan ditanyakan kembali ya. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia, yang saya hormati, kemudian terdakwa dan penasihat hukum. Saudara saksi ya, saudara saksi dihadirkan di persidangan ini itu menerangkan apa yang saudara lihat, dengar dan rasakan. Saya kembali dulu kepada tanggal awalnya saksi mengetahui ditelepon oleh wali kelas tadi dulu. 20. Pada saat itu, ini kan saudara saksi ditelepon sore ya? Sore, malam. Sore malam. Pada pagi harinya, biasanya kebiasaan David ini, apakah dia memberitahu kepada saksi hari ini mau kemana, agendanya apa, ada nggak pada saat itu? Iya, selalu memberitahukan dan masih saya simpan, sudah saya cetak juga. WhatsApp terakhir hari itu dia pamit, Pak saya ke Cipulir. Cipulir itu berarti dia ke Renjiro. Cipulir ini ke Renjiro, saksi tahu maksudnya? Tahu. Maksudnya Karena memang selalu alamat kesana. Renjiro ini di mana? Tahu Tahu. di Cipulir itu ya, di Pesanggerahan. Oh memang pada saat itu pagi WhatsApp, jam berapa kira-kira itu? WhatsAppnya siang sih. Siang. Siang. Kalau pagi kan sekolah. Jadi sehabis sekolah nih ya? Iya pulang. Udah pulang dia. Dia sudah pulang. Udah pulang Sudah meminta pulang. Kemudian sore mau ke Cipulir. minta izin ke saksi ke Minta Cipulir. izin. Disebut nggak ngapain ke Cipulir pada saat itu? Enggak. Saksi? Tidak ada. Pada saat diberitahukan itu kan saksi habis itu pergi, posisi masih di GPA rapat Ansor tadi? Di malam. Ketika David pergi saya masih di Pancoran, kantor. Oh masih di kantor. Di Pancoran. Kemudian karena saya harus ada rapat, agendanya malam hari, kemudian saya geser ke Condet. Oke. Nah baru. Kemudian ini kan saksi sudah tahu ini bahwasannya David ini agendanya anak David ini adalah ke Cipulir tempatnya Renjiro. Iya. Saksi dihubungi pertama kali tadi itu kan oleh wali kelas tadi Wali ya? kelas. Wali kelas di grup kelas ya? Di grup, ya. Di grup kelas. Di grup kelas. Bahasanya itu bagaimana pada saat itu di grup kelas? Bahasa yang disampaikan wali kelas ini? Oh, yang di grup kelas itu adalah saksi Rudi. Di grup, karena kelasnya beda. David itu di kelas B, Renjiro kelas D.